Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Versensa dengan NPM 2241126 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan membahas tentang materi kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Jenis-jenis kompensasi. Insentif adalah pemberian upah berdasarkan perbedaan prestasi kerja, sehingga bisa jadi dua orang yang memiliki jabatan yang sama akan menerima upah yang berbeda karena prestasi yang berbeda meskipun gaji pokoknya sama. Kompensasi pelengkap adalah salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Keamanan serta kesehatan karyawan merupakan suatu bentuk kompensasi non-finansial yang sangat penting dalam organisasi. Keadaan moral aman dan sehat seorang karyawan tercermin yang dalam sikap individual dan aktivitas organisasi karyawan tersebut. Fungsi kompensasi, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi kompensasi, harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang diberikan pada karyawan. 2. Sistem kompensasi. Sistem prestasi. Upah menurut prestasi kerja disebut dengan sistem hasil pengupahan. Dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja karyawan tersebut. Sistem kontrak. Penerapan sistem ini didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lama penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Tinjauan empiris. Kita sering mendengar dan melihat kenyataan yang berlangsung di dunia usaha. Sering terjadi persengketaan yang melibatkan pengusaha di satu sisi dan pekerja atau buruh di sisi lainnya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya lemahnya penegakan supremasi hukum khususnya yang menyangkut hak-hak buruh atau pekerja, keperpihakan aparat penegak hukum pada pihak yang berkuasa, tidak terjadinya komunikasi yang baik antara buruh dan pengusaha, kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang sebenarnya telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Tinjauan yudiris kompensasi. Pasal 79 ayat 1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada buruh. Pasal 82 ayat 1. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter. Pasal 88 ayat 1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi perusahaan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.